Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan, salam Fajrifa untuk seluruh makhluk bumi. Ketemu lagi dengan saya di sini. Hari ini kita akan mencoba membahas teknik hand pollination. Mungkin sebagian dari teman-teman semua pernah mengawinkan bunga adenium tapi gagal. Tahukah Anda di mana faktor kegagalannya? Ikuti kami terus, langsung simak saja yuk. Terima kasih saya ucapkan yang telah mengklik video ini. Semoga dengan Anda menonton video ini, Anda bisa mengawinkan bunga adenium, Anda bisa meng-hand pollination bunga adenium, dan bisa menghasilkan buah. Terutama mungkin buat Anda yang bergerak di bidang bisnis adenium, semoga dengan tutorial ini Anda bisa menghasilkan buah adenium dan menjadi sumber rezeki bagi Anda nantinya. Begitu juga kepada hobi, bisa mengembangkan tanaman adenium ke depannya. Jadi banyak faktor di sini tentang hand pollination adenium ini. Untuk Anda mungkin yang ingin belajar ataupun ingin sukses dalam teknik hand pollination ini, Anda jangan skip video ini, tetap nonton video ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat kepada Anda. Sedikit coba saya ceritakan pengalaman hand pollination saya pada tanaman adenium. Dulu sekitar tahun 2012, saya setelah nonton tutorial tentang hand pollination adenium, lalu saya coba mempraktekkan pada tanaman hias adenium saya. Saya mencoba sekitar kurang lebih 5 pohon tanaman yang saya coba hand pollination pada bunga tanaman pohon tersebut. Saya meng-HP semua bagian bunga, semua saya hand pollination. Tapi setelah 7 hari dan 10 hari kemudian ternyata tidak ada yang berhasil satu biji pun kawan. Lalu saya sempat berpikir apakah teknik yang saya gunakan di sini salah, atau memang pohon ini tidak bisa menghasilkan buah. Setelah itu saya memang tidak pernah mengawinkan bunga adenium lagi. Menurut saya sudah gagal di hand pollination bunga adenium. Lalu setelah beberapa bulan kemudian saya coba melakukan teknik hand pollination ini lagi. Saya mengawinkan hanya satu pohon saja, iseng. Saya mengawinkan semua bunga pada pohon tersebut. Dan saya tidak mengecek sama sekali berhasil atau tidaknya pohon ini. Tapi apa yang terjadi kawan? Pohon itu berbuah dan menghasilkan sekitar kurang lebih 8 buah adenium pada saat itu. Makanya di sini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa teknik yang kita gunakan itu salah dalam meng-hand pollination tanaman adenium kita, atau pohon yang memang tidak mau menghasilkan buah pada tanaman adenium kita. Makanya di sini kita butuh kesabaran untuk meng-hand pollination bunga adenium kita. Tahukah Anda pohon yang mana yang dulu yang pernah memberi buah untuk saya pertama kalinya? Yaitu adalah pohon ini kawan. Wow. Ini pohon pertama saya berhasil melakukan hand pollination pada tahun 2012. Jadi di sini buat teman-teman mungkin yang belum berhasil, tetap semangat, jangan kendor, tetap gas agar suatu hari Anda berhasil, dan saya yakin Anda pasti akan berhasil mengawinkan bunga adenium dan Anda pasti menghasilkan buah dari pohon yang Anda kawinkan. Semoga insya Allah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari hand pollination.
Yang pertama adalah bunga. Jadi yang dimaksud bunga di sini adalah untuk bunga adenium, sebagian berpendapat ada jangka waktu tertentu kita mengawinkan bunga adenium. Jadi menurut saya di sini dan pengalaman saya tentunya tidak ada batasan waktu tertentu dalam kita mengawinkan bunga adenium. Beda posisi tanaman, beda juga kualitas dari bunga adenium. Misalkan tanaman saya ini posisinya di alam terbuka, akan beda halnya dengan posisi bunga ataupun tanaman adenium yang berada di greenhouse atau yang berada di ruangan yang memang tidak terkena matahari langsung. Tentunya posisi bunga yang berada di alam terbuka ini dia lebih cepat layu dan gugur, apalagi jikalau dia dalam keadaan musim hujan ataupun terlalu panas. Sementara bunga yang berada posisi di greenhouse itu akan lebih awet dan tahan lama tentunya. Jadi tidak ada batasan hari tertentu kita untuk mengawetkan bunga adenium, tidak terbatas seperti kita pilih bunga 3 hari ataupun bunga 5 hari. Di sini tidak ada batasan waktu tertentu selama bunga adanya polen dan tidak layu. Jadi kita harus menentukan, harus memilih bunga yang segar dan memiliki polen yang aktif untuk kita lakukan hand pollination ini. Sementara yang kedua adalah waktu. Jadi menurut saya tidak ada waktu tertentu untuk kita mengawinkan bunga adenium. Apakah bagusnya di pagi hari ataupun di sore hari. Jadi di sini tidak ada waktu tertentu untuk kita mengawinkan bunga adenium. Bisa kita lakukan di pagi hari, bisa kita lakukan di siang hari, juga bisa kita lakukan pada malam hari. Ini semua tergantung si penghulunya, tergantung si breeder kapan dia ada waktunya untuk mengawinkan bunga adenium. Jadi Anda jangan terikat waktu tertentu untuk mengawinkan bunga adenium. Yang ketiga adalah pohon. Jadi untuk ukuran pohon, untuk umur pohon, di sini tidak ada patokan tertentu kita dalam melakukan hand pollination. Mungkin kawan semua memiliki pohon yang kecil, selama dia memiliki bunga dan polen, berarti dia sah untuk dikawinkan. Dan kedua, untuk ukuran pohon di sini juga kita tidak terbatas pada ukuran besar kecilnya suatu pohon. Seperti contoh pohon besar saya ini kalau dibilang ukuran ini sudah lumayan besar, tapi dia sangat susah menghasilkan siput. Ada juga seperti pohon kecil ini, bisa dilihat, ini pohon ini sangat mudah menghasilkan siput. Bahkan dia menghasilkan siput dengan sendirinya. Jadi apabila Anda menemukan pohon kecil bisa berbuah sendiri, itu adalah jackpot. Anda harus simpan pohon itu ke depannya untuk melakukan hand pollination ke depannya lagi. Insya Allah dia akan berhasil. Dan sekarang yang terakhir, kita langsung praktek tentang bagaimana teknik hand pollination ini sesimpel mungkin tanpa menggunakan banyak alat. Anda juga cukup menggunakan hanya satu lidi saja. Anda bisa menghasilkan siput ribuan siput nantinya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, langsung saja kita eksekusi kawan. Oke, posisi kita sekarang sudah pas di depan bunga adenium tesoko yang siap kita melakukan praktek.
Teknik hand pollination ini bisa digunakan juga untuk bunga obesum, bisa untuk bunga sumolensi. Tentunya dia dengan teknik yang sama. Jadi kita hanya menggunakan satu lidi saja. Kita di sini tidak menggunakan alat-alat lain. Jadi langsung kita pegang bunga. Kita buka bagian bunga. Oke. Jadi polen bunga adenium berada di dalam ini. Jadi kita buka ini sedikit saja. Oke. Kita bisa melihat di sini sudah adanya serbuk sari dan kepala putik. Terjadinya pembuahan sendiri ataupun seed pod secara alami itu disebabkan berpindahnya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan serangga. Namun kita di sini coba meng-hand pollination. Kita ambil serbuk sarinya. Bisa lihat jelas ini serbuk sarinya. Lalu kita oleskan pas di belakang kepala putik atau pas di kepala putik. Oke, selesai, kita tutup. Jadi sebagian breeder ataupun pemulia tanaman untuk mengantisipasi busuknya polen pada bunga adenium yang telah dikawinkan adalah dengan cara disungkup dengan plastik. Ini disungkup dengan plastik semua. Ataupun ada juga yang menggunakan isolatif di bagian di sini. Dengan tujuan tidak masuknya air ke dalam putik yang telah kita kawinkan. Karena apabila masuknya air pada saat hujan setelah kita hand pollination, bisa menyebabkan kegagalan dari proses hand pollination pada tanaman adenium kita. Setelah kita memilih bunga yang segar dan tentunya bunga yang ada polen, kita memilih pohon yang sehat dan kita melakukan teknik hand pollination yang benar, insya Allah dalam 7 atau 10 hari kita akan menghasilkan buah. Namun pada saat kita menghasilkan buah, di situ sebenarnya akan muncul persoalan baru, karena untuk hand pollination ini tidak begitu rumit. Saya rasa kita hanya menggeser serbuk sari ke kepala putik. Tapi untuk menjaga seed pod itu dari nol sampai panen sebenarnya itu lebih berat kawan. Namun ini akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan Anda bisa sukses dalam melakukan hand pollination. Atas segala kekurangan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fajri Farm.